Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Mardi. Alhamdulillah saya merasa senang bisa berjumpa lagi bersama teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik wajah ini, teman-teman, menyimpan kerinduan yang sangat dalam. Kerinduan ini tidak ada nilainya. Tidak ada harganya. Bagi seseorang yang tidak memiliki rindu terhadap orang tuanya. Teman-teman, inilah detik-detik saya terakhir. Saya berada di tempat kerja saya. Ya, seperti ini. Saya kerja di studio Radio Majas dan Majas Televisi, seperti yang ada di belakang kawan-kawan semua yang lihat. Ada Majas Televisi, yaitu bisa dilihat di Maha Jamil Rahman channel YouTube ya. Alhamdulillah di Jogja ini di mana saya menimba ilmu, teman-teman. Saya dulunya datang ke sini itu 2012 sama teman-teman dari Sumatera, Jambi, sampai saat sekarang ini 2020. Tidak terasa 8 tahun berlalu itu ternyata waktunya sangat singkat. Dulu sebelum datang ke sini itu melihat jadwal poster itu kan 3 tahun belajar, terus khidmatnya atau pengabdiannya tuh 2 tahun. Kayak terasa lama banget itu ya. Ternyata dengan waktu 8 tahun itu, kalau kita lewati dengan baik, ternyata itu sangat pendek, teman-teman. Sangat pendek, sangat singkat sekali kita rasakan. Menuntut ilmu di pondok pesantren yang saya cintai ini, ini pondok pertama dan pondok terakhir. Nggak tahu pondok terakhir juga saya kan menuntut ilmu. Tapi rekan-rekan semuanya memiliki umur yang masih muda, ya, menuntut ilmu lah. Ya, selesai dari satu pondok pindah ke pondok yang lainnya. Ya, ini saran sih, ini saran. Kalau sarannya bagus ya diterima. Ya, itu kembali lagi pada kita, teman. Selesai pondok 3 tahun misalnya, kita pindah lagi ke pondok yang berikutnya 3 tahun atau berapa tahun. Yang penting kita selesai dari pondok tersebut agar ilmu yang kita dapatkan tersebut bisa benar-benar kita rasakan. Berbeda halnya dengan saya di sini, memang masuk ke sini itu ya umurnya sudah umur berapa saya dulu ya, lebih kurang 23 atau 22 ya masuk sini itu. Lumayan tua. Jadi 3 tahun belajar ya umur 25 itu udah kepikiran nikah, teman-teman. Umur segitu tuh, jadi sangat tidak produktif sekali untuk menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu 3 tahun, ya dapat apa ilmu 3 tahun, teman-teman. Jadi jangan bangga kita belajar ilmu belajar di pondok 3 tahun terus menjadi seorang dai kondang atau ustadz besar. Ya, jangan.
Tapi kita belajar di pondok itu memperbaiki diri kita, yang dulunya kita tidak tahu menjadi tahu. Ini sengaja teman-teman saya rekod ini biar lama, dan ini kenapa bisa rekod lama, ini terakhir nih, video terakhir saya berada di sini. Itu tentu kenang-kenangan yang saya rasakan di sini itu tentu sangat banyak sekali. Bersama teman-teman, bersama Ustadz, bergaul di sini. Luar biasa teman-teman. Tentu tempat ini tempat yang akan sangat dirindukan oleh setiap orang yang gairah untuk menuntut ilmunya tinggi. Ya, berbeda kalau halnya orang yang tidak memiliki gairah untuk menuntut ilmu, ya misalnya kan datang ke sini belajar karena orang tua, atau datang ke sini untuk pengennya jadi ustadz, ya datang pondok pengennya jadi ustadz, itu kan ada nggak? Ada juga teman-teman seperti itu. Ya, itu menuntut ilmu 3 tahun 2 tahun itu terasa lama sekali gitu kan. Itulah bedanya orang-orang yang belajar, ya, dengan keinginan dia untuk merubah dia itu menjadi lebih baik, keinginan dirinya untuk mencari pengetahuan agama ini lebih luas, maka waktu 10 tahun 20 tahun itu akan terasa singkat teman-teman, ya enggak? Itu terasa singkat sekali. Ya, balik lagi ke orang yang belajar ya karena orang tua pengen jadi ustadz, ya itu akan terasa lama bagi mereka untuk belajar di pondok ini atau di pondok manapun lah gitu kan. Teman-teman, itu ya, satu, saya rindu ke tempat ini, dan kedua, saya juga rindu kepada orang tua saya. Ya, setiap kita memiliki orang tua. Ya, saya tahu itu. Antum, kalian yang menonton ini tuh memiliki orang tua. Ya kan, yang berada di mana misalnya gitu kan, di Jawa atau di Sumatera, orang tuanya gitu kan tinggal di sini karena musim wabah corona ini, dia nggak pulang, merasa kerinduan terhadap orang tuanya tuh, itu sudah pasti itu. Ya, bersabar teman-teman. Dan ini pun saya juga pengen pulang, tapi kata Allah, karena bentuk rasa cinta kita kepada pemimpin kita, pemerintahan kita, dan juga bentuk rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita, dengan kita tidak pulang, ya kita menyelamatkan banyak orang. Pertama, orang banyak kita selamatkan, dan kedua adalah kita menyelamatkan keluarga kita atau tetangga kita dari kalau kita pulang ini akan membawa virus ini. Kita nggak tahu kita akan membawa virus atau tidak. Setidaknya itu teman-teman. Itulah yang sampai sekarang ini saya masih terhenti untuk tidak kembali ke kampung halaman. Ya semoga virus ini cepat terangkat. Allahumma amin. Jadi teman-teman, kembali lagi kepada mengingat di sini teman-teman, mengenang suasana di sini, dan juga buat generasi majas berikutnya yang mengingat atau yang melihat video ini, ternyata ada para pendahulunya di sini gitu kan. Maksudnya ada seniornya yang dahulu di sini. Sekiranya kalau saya kembali lagi ke sini, buat teman-teman yang siapapun yang berada di sini besok, ya bisa mengenal saya gitu kan. Jadi teman-teman, kawan-kawan semuanya, sangat banyak sekali cerita indah yang saya perlu buatkan tulisannya atau orek-orekannya atau catatannya teman-teman. Ketika mulai belajar di sini, kita bergaul bersama macam-macam kawan,
Macam-macam teman kita bergaul di sini dulu. Berbagai daerah datang dari sini. Sumatera, Kalimantan, ya berbagai suku, berbagai watak yang kita dapati di sini. Ada yang teman-teman itu belajar ya sangat giat itu kan. Saya dari umum mulai dulu tuh. Saya dari MAN dulu tuh. Saya alumni dari MAN. Ingin belajar di Pohon Jamil Rahman ini. Dan saya belum punya ada basic untuk belajar di pondok. Itu apa gambaran pondok itu? Sama sekali saya nggak punya basic. Nggak punya bekal. Tapi alhamdulillah, kalau kita memang niat ikhlas dalam menuntut ilmu, memang semata-mata untuk mempelajari dinullah, agama Allah ini, maka semuanya Allah akan mudahkan, teman-teman. Semuanya akan mudahkan bagi kita. Ya dulunya kita rasa, wah ini kalau kita belajar ini ya bakal sulit deh, saya nggak bakal bisa deh. Gitu. Tapi ternyata tidak. Allah memudahkan kita untuk semuanya. Semuanya benar-benar mudah. Memang di sebagian teman-teman memang ada dulu itu terasa sulit. Memang ada. Awal masuk kita ke pondok ini tuh 50 orang, lebih kurang 50 orang. Sampai finalnya itu kita tersisa 9 orang. Teman-teman memberi gelar kita itu Wali Songo dulu itu. Wali Songo. Insyaallah. Dari 9 orang ini mereka sudah tersebar kemana-mana. Ya, ada yang sudah punya anak 2, ada yang sudah punya anak 3, ada menjadi dai kampung besar ya. Dan ada juga dai kampung, bukan dai kampung, dai kota besar ya. Ada yang belajar di Madinah, ada yang belajar di Yaman, dan saya masih terdampar di sini, teman-teman. Saya katakan terdampar, bukan terdampar ya. Bahasanya terlalu kasar kalau terdampar ya, teman-teman. Tetapi mengabdikan diri ke pondok yang saya cintai ini. Karena begitu banyak ilmu yang saya dapatkan di sini, dan untuk membalas jasa ustadz-ustadz yang ada di sini untuk telah mengajari ilmunya kepada kita semua, itu tidak terbalas. Luar biasa. Yang dulunya kita nggak bisa baca Al-Quran, akhirnya kita bisa baca Al-Quran. Yang dulunya kita tidak bisa membaca Arab gundul, Arab yang itu loh, yang nggak ada barisnya, kita bisa bacanya. Alhamdulillah. Kita juga bisa mengambil istifadahnya. Luar biasa. Makanya ini tidak bisa terbalaskan oleh kita. Jadi saya ucapkan kepada ustadz-ustadz saya yang mengajari saya di sini, ustadz-ustadz yang sangat mengerti keadaan murid-muridnya, sangat sabar dalam mendidiknya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya ustadzuna.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ustaz-ustaz semua dan antum sehat semua, Ustaz. Keluarga antum sehat semua, sehat selalu, dan antum diberkahi semua di setiap keadaan antum, Ustaz. Barakallahu fikum. Buat kawan-kawanku, Anda yang sudah mendapatkan atau kita yang sudah mendapatkan di sini, di pondok ini, yang sudah lulus dari sini, ada beberapa poin penting ini khusus bagi saya, tapi nggak tahu bagi teman-teman semuanya. Jika nantinya memang poin ini berharga atau penting atau layak untuk bisa diambil atau pacuan dalam menjadi seorang dai, maka terimalah. Namun jika bagi kita tidak layak, ya abaikanlah. Ketika kita berdakwah, yang perlu ditekankan itu adalah sikap kita terhadap masyarakat kita, masyarakat lingkungan kita. Kita harus ramah, menampakkan kita ini adalah generasi salaf yang baik, gitu kan. Mengangkat momok pikiran orang-orang yang sudah tercemari pemikirannya. Jadi dakwah salaf ini dakwah yang keras, gitu kan. Dakwah yang adalah orang yang kaku, tidak bergaul, tidak bermasyarakat. Maka di sini poin pentingnya kita tampakkan kepada mereka bahwasanya kita itu bukan seperti itu. Kita berdakwah seperti apa yang didakwahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Santun, lemah lembut, ya, tebarkan salam, senyum, hikmah dalam berdakwah, dan tidak banyak memvonis orang, ya, tidak banyak mencaci orang, bukan mencaci orang, gitu kan. Cacian makian yang diberikan oleh masyarakat, ya, kita bersabar, tangguh dengan cobaan, perintangan dalam berdakwah. Maka yang semacam ini maka tampakkanlah, teman-teman. Ini yang kedua. Dan ketiga, ketika kita berdakwah di masyarakat, terjun ke lapangan masyarakat, dan hal ini yang dua ini saya tanamkan bagi diri saya dan juga pada teman semuanya, kalau memang itu bermanfaat, kalau memang itu bisa diterima, kita harus cepat tanggap, teman-teman. Misalnya kalau saudara kita butuh bantuan, kita bantu. Dan misalnya sekarang kan musim WA, itu kan, ada yang bertanya lewat WA, segera mungkin kita, selagi kita memang bisa mengetahui dalilnya suatu permasalahan, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, katakan iya, saya tidak tahu kalau kita tidak tahu dalilnya. Dan juga kalau tahu, kita segera sampaikan, oh ini tidak boleh, yang bagusnya seperti ini, seperti ini. Jangan sampai kalau kita jadi terjun di lapangan, kalau misalnya kemudian ada orang yang bertanya kepada kita, terus kita kita tahu permasalahan dia, tahu jawabannya yang benar itu seperti apa, terus kita menjawabnya seminggu, 2 minggu, 3 hari, 2 hari, atau berapa. Akhirnya kan orang kan akan timbul, masyarakat akan timbul suatu statement gitu kan. Ini Ustadz kok sombong banget ya. Ini misalnya, ini Ustadz kok sombong banget gitu kan. Oh, mentang-mentang Ustadz besar sekarang ya sibuk ya. Ya orang-orang kan akan mungkin seperti itu gitu kan. Dia tidak paham husnuzonnya dia nggak muncul gitu loh. Maka untuk tidak timbul yang statement seperti ini, maka segera untuk menjawab pertanyaan mereka ini. Jadi cepat tanggap. Ada saudara yang sakit, cepat segera jenguk gitu kan.
Ada saudaranya butuh bantuan, maka cepat untuk memberikan bantuan. Selagi memang kita bisa untuk memberikannya. Kalau memang kita tidak bisa mampu untuk memberikannya, maka sampaikan utusan kita kepada mereka. Atau setidaknya sampaikan doa kita kepada mereka. Itu teman-teman. Buat teman-teman semuanya atau kawan-kawan saya atau adik-adik kalau saya menyimak video ini, atau kakak-kakak kelas saya yang menyimak, mohon maaf pada kakak-kakak saya semuanya. Kalau memang nasihat ini baik, diterima. Jika kalau memang nasihat ini tidak baik, ya diabaikan saja. Jadi teman-teman, ini 3 poin sih yang bekal yang Ana akan bawa pulang insyaallah. Apa yang saya dapat di sini, bismillah, Allah akan bantu kita teman-teman. Allah akan bantu kita. Selagi kita mendakwakan agama Allah, maka Allah akan bantu. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Kawan-kawan yang saya cintai, di video terakhir kali ini, beberapa poin yang saya perlu segera bawahi pada video kali ini, juga bahan sebagai renungan buat saya, juga bahan sebagai bahan kenangan-kenangan juga bagi saya. Yang pertama, proses saya untuk sampai ke pondok ini itu luar biasa. Luar biasa teman-teman. Pertama, proses ke pondok Maha Jamil Rahman untuk mencari ilmu agama, mencari hidayah sunnah itu luar biasa panjangnya. Kalau saya kisahkan terlalu panjang. Mulai ketika saya sudah beranjak bisa mengenal dunia ini, bukan mengenal dunia ya, terlalu luas kalau mengenal dunia. Ya, mengenal diri saya lah. Saya ini siapa gitu kan. Kemudian ada di dunia ini buat apa gitu kan. Maka dari sejak mengenal itu semua, ketika memasuki usia 10 tahun atau 12 tahun, ketika orang tua saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, muncullah momok seperti itu, muncullah pikiran seperti itu. Saya ini siapa dan hidup buat siapa? Dan tujuan saya dunia ini buat apa gitu. Maka di usia seperti itu saya perjuangkan, sehingga sampailah kepada saat sekarang ini Allah tunjukkan indahnya hidup di atas sunnah Nabi SAW. Dan saya pun tahu teman-teman semuanya pun banyak kisah juga sampai ke sini pun, banyak cerita juga. Terlalu panjang jika kita bercerita masa lampau sampai ke saat sekarang ini. Dan itu poin pertama yang selalu ingin saya simpan dan ingin saya bukukan. Dan saya ingin buat diarikan. Yaitu proses sampai ke Pondok Maha Jamil Rahman ini itu sangat panjang, sangat berat, berbagai rintangan hidup yang dilalui. Alhamdulillah, indahnya hidup di atas sunnah Nabi SAW. Dan kedua, ketika sudah berada di sini, sangat luar biasa yang saya dapati. Sangat-sangat luar biasa.
Dan saya juga kaget ketika sampai di sini. Apakah saya sanggup untuk melewati ini semua? Ternyata Allah berkata lain. Allah mudahkan semuanya, walaupun di perjalanan memang terasa sulit. Tetapi kesulitan itu pada akhirnya akan membuahkan hasil. Itu yang kedua, teman-teman. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, finalnya, terakhirnya. Setelah kita mempelajari dapat di sini, mau kemana kita? Ingat teman-teman, ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari, itu ada zakatnya loh. Ada zakatnya. Dan kita wajib untuk mengeluarkannya. Kepada siapa akan kita keluarkan? Pertama kepada diri kita. Mengangkat kebodohan dalam diri kita. Yang kedua, kepada keluarga kita. Keluarga kita yang nggak bisa mengaji, nggak bisa baca Al-Quran, kita ajarkan kepada mereka. Anak kita, bibi kita, paman kita, ayah kita, nenek kita, siapapun anggota keluarga kita yang tingkat status ilmu agama mereka memang itu jauh dari apa yang kita pelajari di sini, maka ajarkan kepada mereka. Dan kemudian kalau memang hal itu sudah semua kita lakukan, barulah kita berdakwah ke masyarakat. Bolehlah kita berdakwah ke masyarakat. Dan kalau bisa, kita merangkum ketiga-tiganya. Kita jalankan seketiga-tiganya. Buat kita, keluarga kita juga jalan, masyarakat juga jalan. Ini teman-teman yang terakhir, the finalnya. Ilmu kita ini mau dikemanakan gitu kan. Ada zakatnya ternyata, dikeluarkan. Teman-teman, the finalnya, ketika kita sudah sampai di masyarakat atau dimanapun kita berada, jadilah orang yang paling bermanfaat di sisi mereka. Setidaknya jadi orang yang bermanfaat. Setidaknya jadi orang yang bermanfaat. Dan paling bagusnya paling bermanfaat bagi mereka. Jangan mengecewakan mereka. Jangan membuat risih mereka. Jangan membuat gaduh mereka. Jadilah orang yang paling bermanfaat. Paling penting bagi mereka. Artinya apa? Ketika kita tidak ada, mereka merasa kehilangan. Mereka merasa bersedih. Kalau kita meninggalkan mereka. Itulah indikator atau indikasi kita ini sudah memberikan manfaat atau belum kepada mereka. Atau meninggalkan memori yang indah yang selalu diingat-ingat oleh mereka. Oh, ternyata Fulan itu dulu selama di sini itu bagus sekali. Anak saya yang dulunya nakal menjadi luar biasa, menjadi soleh dan soleha. Sekarang kemananya dia ya? Kenapa dia pergi ya? Jadilah seperti itu. Menjadi orang-orang yang paling bermanfaat, minimalnya menjadi orang yang bermanfaat. Ini yang the final. Yang saya terus tanamkan pada diri saya dan pada Anda semuanya kalau memang itu ada manfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa lagi teman-teman di tempat berikutnya
tempat di mana saya akan tinggal. Sampai jumpa. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf, mungkin terlalu panjang. Memang saya sengaja buat ini panjang untuk, ya namanya di final teman-teman, terakhir. Hari-hari atau detik-detik terakhir saya berada di sini sebelum saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.